Narkoba tidak kenal kelas. Pesohor jelita Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri ditangkap karena kasus narkoba. Suami istri itu bersama sopir keluarga menjadi tersangka karena hasil tes urin positif menggunakan sabu. Dunia selebritis kini dihebohkan dengan penangkapan pasangan artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Nia Ramadhani ditangkap setelah polisi terlebih dahulu mengamankan ZN yang tak lain merupakan sopir Nia sedang membawa sabu. Dari keterangan ZN yang didapat, polisi kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan Nia Ramadhani di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Polisi yang menggeledah rumah Nia kemudian mendapatkan sejumlah barang bukti seperti alat hisap sabu yang diduga kerap digunakan Nia. Dalam pemeriksaan polisi, Nia Ramadhani mengakui bahwa ia kerap menggunakan sabu bersama suaminya Ardi Bakri. Kemudian dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa juga suaminya saudara AAB juga menghisap bersama, menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama. Tetapi pada saat di TKP, saudara AAB tidak ada. Sehingga saudara ZN dan RA dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. Barulah setelah istrinya atau saudari RA menghubungi suaminya sore hari atau setelah maghrib setelah Isya jam 20, saudara AAB datang ke Polres Metro Jakarta Pusat. Selain barang bukti alat hisap, polisi juga menyita sabu milik Nia seberat 0,78 gram. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan dan penelusuran terkait penyalahgunaan narkotika. Bagaimana kondisi Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri setelah ditetapkan sebagai tersangka? Kita akan ke Polres Jakarta Pusat. Di sana ada rekan kami Salsabila. Salsa, bagaimana situasi di Polres Pusat pada malam hari ini? Ya, Latif dan juga pemirsa, di Polres Metro Jakarta Pusat kini cukup sepi ketimbang tadi pukul 2 siang saat konferensi pers penetapan status tersangka penggunaan narkotika jenis sabu pada Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan ZN pada pukul 2. Hingga kini situasinya sudah sangat berbeda, tidak ada aktivitas yang berkaitan lagi dengan Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan ZN. Baik pun dari pihak kepolisian memastikan di balik layar di dalam gedung Polres Metro Jakarta Pusat tetap dilakukan pemeriksaan terhadap Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan ZN. Adapun sore terakhir dipastikan juga oleh pihak kepolisian bahwa masih dilakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka tersebut seperti tes darah, tes rambut, dan swab COVID-19. Kembali ke Latif. Apakah ada keluarga, kerabat, atau pengacara yang mendampingi Nia dan Ardi sampai malam hari ini? Ya, Latif dan juga pemirsa, dari sisi eksistensi baik itu kedatangan, kehadiran ataupun kepulangan memang tidak ada dari pihak kuasa hukum ataupun kerabat, keluarga ataupun perwakilan yang berkunjung ke Nia Ramadhani ataupun Ardi Bakri ataupun ZN itu sendiri yang terekam oleh kami atau terpantau oleh kami. Namun kami mendapatkan informasi bahwa sudah ada perwakilan dari pihak keluarga yang mengunjungi Nia Ramadhani dan juga Ardi Bakri. Kembali ke Latif. Baik, Salsabila, terima kasih sudah bergabung dari Polres Jakarta Pusat. Lagi dan lagi pesohor terjerat kasus narkoba. Apa sebetulnya yang terjadi? Apakah hanya karena sekedar kemudahan akses atau ada hal lain yang membuat para pesohor ini mudah untuk terjerat kasus narkoba? Kita akan berbincang dengan psikolog Cassandra Putranto. Mbak Cassandra, selamat malam. Selamat malam, Mas Latif. Ya, Mbak Cassandra, ini pertanyaan yang terus-menerus kami ulang jika ada pesohor yang terjerat narkoba. Apa sebetulnya yang mereka cari? Pada dasarnya pesohor ataupun tidak pesohor, ketika mereka
punya masalah adiksi, makanya sering disebut sebagai orang dengan masalah adiksi. Nah, masalah adiksi ini adalah bagian dari gangguan psikologis yang tentu saja terkait dengan kondisi fisiknya. Karena ada kecanduan atau ketergantungan terhadap zat-zat tertentu yang membuat mereka tidak mampu mengendalikan dorongan untuk tidak menggunakan lagi. Jadi maunya lagi dan lagi, walaupun juga sedikit terpengaruhi atau dipengaruhi oleh jenisnya, ya. Jadi ada yang sifatnya mungkin seperti menurunkan dorongan, itu ada yang menurunkan aktivitas gitu ya, atau ada yang meningkatkan aktivitas. Nah, ini beda-beda. Jadi kalau yang putau, golongannya putau itu disebut downer, disebut menurunkan ya. Atau yang uppers yang meningkatkan, itu yang termasuk dalam golongannya adalah sabu-sabu, atau yang halusinogen yang membuat halusinasi. Baik. Mereka ini menjadi adiktif dengan zat tersebut. Di sosial media ada yang menyebut begini, ini cantik, kaya raya, apalagi sih yang dicari, kenapa harus terjebak kepada penggunaan narkoba ini? Sekali lagi bahwa orang dengan masalah adiksi itu punya karakteristik tersendiri, ada profil psikologis yang bahkan juga diakui ada gangguan di mana seseorang ini tidak mampu mengendalikan tadi yang disebut tadi kecanduan tadi ya, mengendalikan dorongan dari dalam dirinya. Bahkan ada yang juga meyakini ada semacam gangguan di dalam fungsi berpikirnya gitu ya. Karena kalau orang yang normal mungkin misalnya sebagai contoh jatuh lalu kemudian tidak mau menginjak lubang yang sama gitu ya. Tetapi karena orang dengan masalah adiksi itu ada masalah di dalam asosiasi berpikirnya, sehingga dia tidak bisa menyadari atau tidak bisa mengingat kembali bahwa kemarin itu ada dampak negatifnya gitu. Yang diingat adalah dampak positif yang dianggap positif ya, yang dirasakan positif dari zat-zat ini adalah membuat dia merasa nyaman, membuat dia merasa bahagia. Dan permasalahannya orang dengan masalah adiksi itu biasanya memiliki komorbiditas yang tinggi dengan adiksi, dengan depresi ya, dengan depresi. Nah, depresi ini sendiri punya karakteristik yang khusus di mana mereka tidak bisa memperoleh kebahagiaan dari hal-hal yang lain ya kecuali dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi ketika orang masyarakat berkata bahwa oh ini cantik ya, mungkin cantik tidak cukup untuk membuat dia bahagia, ini kaya misalnya atau apapun, atau mungkin sudah terkenal ya. Nah, permasalahannya adalah siapapun yang sedang kita bicarakan ini ya, kembali lagi orang dengan masalah adiksi itu bisa menimpa siapa saja, apakah itu pesohor atau itu masyarakat biasa atau bahkan juga ada yang profesional misalnya atau pejabat. Ya. Apakah ini terkait juga dengan gaya hidup, peer group, atau tren di kalangan misalnya pesohor yang memang harus mencoba hal-hal baru seperti ini? Kembali lagi karena ini adalah orang dengan masalah adiksi, ya, artinya bisa terjadi pada siapa saja. Kebetulan karena memang pesohor sehingga mungkin ketika ada penangkapan, ada pemberitaan, itu menjadi semakin heboh dan menjadi konsumsi publik. Tetapi satu hal yang perlu dipastikan adalah bahwa orang dengan masalah adiksi itu tentu harus dipastikan bahwa yang bersangkutan memperoleh perawatan. Ya, sebetulnya tidak boleh ditahan atau tidak menjalani hukuman secara fisik gitu ya, di penjara dan lain sebagainya, tetapi justru harus direhabilitasi. Nah, persoalannya tentu polisi perlu meyakinkan bahwa orang dengan masalah adiksi ini memang adalah penyalahgunanya, bukan yang mengedarkan. Apabila ternyata ada bukti yang bersangkutan memang memberikan atau menyediakan atau menyuplai atau menyambungkan atau mendistribusikan barang-barang ini sehingga ada dugaan sebagai pengedar, ini yang memang akhirnya bisa ditahan atau bisa menjalani hukum. Tapi selama orang dengan masalah adiksi sebenarnya harus menjalani terapi rehabilitasi. Baik, bicara tentang memutus akses supaya para pesohor ini tidak terulang lagi seperti ini, ada hal-hal atau masukan apa dari Mbak Cassandra? Yang jelas keluarga nomor satu adalah orang yang paling pertama
dengan orang dengan masalah adiksi ya. Nah, bahwa ini kan tentu saja sebagai bisa dikatakan sebagai pasien ya, apalagi tadi sudah saya katakan punya komorbiditas yang tinggi dengan depresi. Itu orang-orang sekeliling itu harus betul bisa mengenali dan mendeteksi dan harus bisa langsung memberikan tindakan yang tepat, yaitu membawa ke terapis atau ke psikolog atau ke psikiater tentu saja. Jadi ada program-program yang perlu dilakukan. Nah, dalam hal ini tentu juga harus bisa dikendalikan masalah adiksinya agar tidak merugikan diri ataupun orang lain sekitarnya. Karena ketika yang bersangkutan sudah begitu tinggi tingkat adiksinya, tentu akan menjadi semakin bermasalah. Baik, oke. Mbak Cassandra Putranto, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime.